Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Hari Lee, Gembala Sidang Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini, Minggu tanggal 20 Desember tahun 2020, kita akan melanjutkan kembali pembicaraan kita tentang kabar keselamatan. Dan hari ini, khotbah ini akan saya beri judul Karya Penebusan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur berterima kasih karena Engkau sudah melindungi kami sepanjang malam, sehingga kami boleh bangun lagi dalam keadaan tubuh jasmani, dalam keadaan tubuh rohani yang sehat. Terima kasih kesempatan pagi hari ini, kami dapat menghirup udara yang segar, kesehatan yang baik, dan lebih daripada itu kami boleh mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu yang pasti memerdekakan kami. Berbicaralah kepada kami, ya Tuhan, kami siap mendengarkan dan jadikan kami pelaku kebenaran firman-Mu. Kami terima firman-Mu dengan hati penuh dengan ucapan syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang telah saya katakan tadi, kita akan membicarakan tentang karya penebusan sebagai lanjutan daripada apa yang kita bicarakan minggu lalu tentang kabar keselamatan. Yang mana minggu lalu kita ambil dari Roma 1 ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, minggu yang lalu kita berbicara tentang kabar keselamatan. Dan di dalam pemberitaan minggu yang lalu itu saya katakan ada 3 poin yang akan kita bicarakan. Bukan hanya tentang keselamatan itu sendiri, tapi juga tentang penebusan dan pembenaran. Nah, minggu yang lalu kita telah memfokuskan diri kita untuk membicarakan hanya tentang keselamatan. Dan hari ini kita akan membicarakan tentang penebusan dan pembenaran di dalam Tuhan Yesus. Akar kata penebusan berasal dari bahasa Yunani yang adalah apolutrosis. Apolutrosis itu adalah bahasa Yunani, akar kata daripada penebusan, yang berarti penebusan dengan pembayaran suatu harga. Ungkapan ini menunjukkan cara keselamatan diperoleh, yaitu dengan membayar suatu tebusan. Ada harga yang harus dibayar jika sesuatu ingin ditebus kembali. Apa itu yang ingin ditebus oleh Bapa Surgawi? Yang ingin ditebus oleh Bapa Surgawi adalah manusia berdosa. Supaya manusia ini yang telah ditebus di dalam kuasa darah Tuhan Yesus dapat kembali masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi ada harga yang harus dibayar jika sesuatu ingin ditebus kembali. Nah, upah dosa adalah maut. Manusia berdosa yang hidup di luar Tuhan akan mengalami maut, dalam pengertian terpisah dari Allah selama-lamanya. Jika manusia berdosa ini mau ditebus oleh Tuhan, maka upah dosa ini akan dibayar oleh Tuhan dengan darah anaknya Yesus. Pada saat upah dosa ini selesai dibayar, maka manusia berdosa tersebut menjadi milik Tuhan dan tidak akan terpisah lagi darinya untuk selama-lamanya. Doktrin penebusan ini dapat dirangkumkan sebagai berikut. Yang pertama, kita berbicara tentang doktrin penebusan. Yang pertama, keadaan dosa
yang darinya kita harus ditebus. Perjanjian baru menampilkan manusia sebagai terasing atau terpisah dari Allah, dikuasai oleh kekuatan-kekuatan setan, diperbudak oleh dosa, dan perlu dibebaskan dari kesalahan, dari hukuman, dan dari kuasa dosa. Tertulis di dalam Kisah pasal 26 ayat 18, Roma 1 ayat yang ke-18, Roma 6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-18 dan ayat 23. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8, Kolose 1 ayat 13, dan 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Poin yang kedua daripada doktrin penebusan adalah harga yang dibayar untuk membebaskan kita dari perbudakan ini. Kristus membayar harga penebusan dengan mencurahkan darahnya serta menyerahkan nyawanya. Poin yang ketiga dari doktrin penebusan adalah kedudukan orang yang tertebus, artinya setelah ditebus. Orang percaya yang ditebus oleh Yesus Kristus kini bebas dari kekuasaan iblis dan bebas dari kesalahan dan kuasa dosa. Namun, kebebasan dari kuasa dosa ini tidak membebaskan kita untuk bertindak seenaknya. Kita tidak dapat mempergunakan kebebasan kita setelah ditebus untuk kembali hidup dalam tabiat dosa. Minggu yang lalu saya katakan habitual sin. Karena kini kita telah menjadi milik Allah. Kebebasan dari dosa menjadikan kita hamba-hamba Allah secara sukarela. Kenapa secara sukarela? Karena kitalah yang memilih Tuhan Yesus untuk menjadi juru selamat kita. Dengan demikian, kita menyerahkan kuasa kepada Tuhan Yesus untuk menebus kita. Pada saat Tuhan Yesus menebus kita dengan arti membayar upah dosa kita yaitu maut dengan darahnya. Dengan demikian, maka dengan secara sukarela kita memberikan hidup kita kepada Tuhan Yesus itu sehingga kita menjadi milik Tuhan Yesus. Dan dengan demikian kita melakukan kehendaknya. Poin yang keempat dari doktrin penebusan ajaran perjanjian baru tentang penebusan merupakan bayangan atau gambaran dari penebusan dalam perjanjian lama. Jadi saya ulangi, ajaran perjanjian baru tentang penebusan merupakan bayangan atau gambaran dari penebusan dalam perjanjian lama. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi di dalam perjanjian baru tersebut merupakan gambaran atau bayangan dari apa yang terjadi di dalam perjanjian lama. Itu sebenarnya. Nah, peristiwa besar perjanjian lama tentang penebusan adalah keluarnya orang Israel dari perbudakan di Mesir. Selanjutnya, melalui sistem pengorbanan darah binatang menjadi harga yang dibayar untuk pendamaian dosa. Namun darah binatang tidak dapat menghapuskan dosa manusia. Darah binatang hanya berfungsi untuk menutupi dosa manusia. Karena itu binatang harus dikorbankan lagi dan lagi. Karena dosa tidak pernah dapat dihapuskan dengan sistem hukum seperti ini, seperti yang terjadi di dalam perjanjian lama. Sampai Yesus, anak domba Allah yang tidak bercacat celah, mengorbankan dirinya di kayu salib satu kali untuk selama-lamanya demi membayar upah dosa. Dosa manusia pada saat itu dihapuskan dalam darah Tuhan Yesus Kristus yang ditumpahkan sekali untuk selama-lamanya. Karena dia adalah anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Darahnya sempurna adanya. Jadi peralihan perjanjian lama kepada perjanjian baru yaitu pada saat Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itulah titik peralihan antara perjanjian lama dengan
perjanjian baru. Sekali lagi sebagai summary-nya, di dalam perjanjian lama, manusia tetap berada dalam keadaan berdosa, hanya dosa mereka yang ditutup oleh darah binatang yang dikorbankan. Jadi sesuatu yang tidak bersalah, yaitu binatang, menggantikan kehidupan manusia berdosa. Inilah lambang dari apa yang kita lihat penggenapannya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa, namun oleh Bapa dibuat berdosa karena dosa kita, sehingga kita dibebaskan dari dosa, dosa kita dihapuskan, dan kita dibenarkan di dalam Kristus. Berbeda dengan perjanjian lama, di mana dosa hanya ditutup, namun di dalam perjanjian baru, dosa kita dihapuskan, karena darah Tuhan Yesus itu jauh lebih kuat dan lebih sempurna dari segala darah binatang apapun yang ada. Imamat pasal 9 ayat yang ke-8 mengatakan, maka mendekatlah Harun kepada mezbah dan disembelihnyalah anak lembu yang akan menjadi korban penghapus dosa baginya sendiri. Nah, kita lihat di dalam perjanjian lama, imam pun harus memberikan korban persembahan dengan menyembelih binatang sebagai korban untuk menutupi dosanya. Nah, di dalam perjanjian baru, Yesus Kristus adalah imam agung kita yang hidup selama-lamanya. Tidak seperti dalam perjanjian lama yang mati dan hidup di dalam dosa, sehingga mereka pun wajib mempersembahkan korban sembelihan untuk penghapusan dosa mereka. Yesus tidak pernah melakukan ini. Dia membawa darahnya sendiri bagi penebusan dosa umat manusia. Dosanya sendiri tidak ada. Dia sempurna. Dia tidak bercacat, tidak bercela. Karena itu dia tidak perlu membawa korban persembahan untuk penghapusan dosa bagi dirinya yang berbeda dari imam yang berada dalam kitab perjanjian lama. Allah menetapkan korban binatang sebagai peraturan agar orang berdosa dapat menghampiri Dia dalam pertobatan dan iman. Ada dua hal, dalam pertobatan dan iman, sehingga mengalami pengampunan, keselamatan, dan persekutuan darinya. Ini adalah ketetapan yang terjadi di dalam perjanjian lama. Hanya karena dosa tidak dapat dihapuskan di dalam perjanjian lama, tapi hanya ditutup, karena itu binatang harus dipersembahkan lagi dan lagi. Artinya darah binatang harus dicurahkan. Bayangi berapa jumlah rakyat Israel pada waktu itu, sekitar 3 juta orang. Dan setiap tahun pada saat mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan di Mesir, ada sekitar 3 juta orang. Bayangi setiap tahun berapa jumlah binatang harus dikorbankan. Puji Tuhan, Yesus hanya satu kali untuk selama-lamanya mengorbankan hidupnya, mencurahkan darahnya untuk menghapuskan setiap dosa orang yang percaya kepadanya. Yaitu dosa di masa lampau, dosa masa kini, dan dosa di masa yang akan datang. Darahnya sempurna. Sekali lagi, Allah menetapkan korban binatang sebagai peraturan agar orang berdosa dapat menghampiri Dia dalam pertobatan dan iman, sehingga mengalami pengampunan, keselamatan, dan persekutuan darinya. Ini sistem perjanjian lama. 1. Pengertian sebagai berikut. Pengorbanan binatang itu merupakan gambaran dan bayangan dari apa yang akan terjadi dalam perjanjian baru. Pengorbanan binatang itu menunjuk kepada prinsip korban dan pendamaian untuk orang lain. Hidup binatang yang tidak bersalah dikorbankan sebagai pengganti bagi orang berdosa dan bersalah, seperti yang tertulis dalam Imamat pasal yang pertama ayat yang keempat. Yang kedua, dalam pengertiannya, korban binatang itu mengungkapkan pertobatan seseorang dan merupakan pengakuan dosa serta kesadaran akan perlunya pentahiran dan penebusan, seperti yang tertulis dalam Imamat pasal yang ke-16 ayat 30 sampai 34.
Poin yang ketiga, maknanya adalah apabila sebuah korban dipersembahkan dengan iman dan ketaatan, Allah berkenan akan tindakan orang yang membawa persembahan korban tersebut. Sehingga korban yang dibawa dengan iman dan ketaatan tersebut akan menghasilkan kasih karunia dan pengampunan yang didambakannya dari Allah semesta alam. Imamat pasal yang keempat, ayat 3 dan ayat yang ke-20. Imamat pasal yang kelima, ayat 15 dan 16. Kuncinya dipersembahkan dengan iman dan ketaatan. Ingat cerita tentang Kain dan Habel? Persembahan Habel diterima, persembahan Kain tidak diterima. Namun Kain menolak untuk bertobat. Nah, dia tetap melaksanakan kehendak hatinya, yaitu sesuatu yang telah dirancangkan di dalam hatinya, yaitu untuk membunuh Habel, adiknya. Ketaatan dan iman sangat diperlukan. Pengertian yang keempat di dalam hal ini adalah korban itu menyediakan pendamaian dengan menutupi dosa. Saya membuat catatan di sini. Dalam perjanjian lama dosa ditutupi. Namun dalam perjanjian baru dosa dihapuskan karena telah ditebus bukan dengan darah binatang yang dikorbankan, tapi dengan darah anak domba Allah yang tidak bercacat celah, darah Tuhan Yesus Kristus. Poin yang kelima, pengertiannya adalah perhatikan bahwa dari sudut perjanjian baru, korban binatang tidak sempurna karena tidak dapat menuntun penyembah itu kepada iman dan ketaatan dewasa yang kini tersedia di bawah perjanjian yang baru sesuai dengan apa yang tertulis dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 1 sampai 4. Ibrani 10 ayat 1 sampai 4. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membaca Ibrani 10 ayat 1 sampai 4 itu nanti. Peraturan ini berlaku sebagai bayangan atau sketsa pendahuluan dari satu korban saja karena dosa untuk sepanjang masa yang disediakan ketika Kristus mempersembahkan tubuhnya satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Sekarang kita akan berbicara tentang hari pendamaian. Sejauh ini kita berbicara tentang darah yang mendamaikan. Imamat pasal yang ke-16 ayat 32 sampai 33. Mengatakan sebagai berikut ya. Dan pendamaian harus diadakan oleh imam yang telah diurapi dan telah ditahbiskan untuk memegang jabatan imam menggantikan ayahnya. Ia harus mengenakan pakaian lenan, yakni pakaian kudus. Ayat 33. Ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, Holy of Holies, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah. Juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaah itu. Jadi konteks dari imamat pasal 16 ayat 32 dan 33 adalah dan pendamaian harus diadakan oleh imam bagi tempat yang maha kudus, bagi kemah pertemuan dan bagi mezbah, juga bagi para imam dan bagi seluruh bangsa itu. Itu konteks pendamaiannya. Nah, mengapa perlunya pendamaian? Istilah pendamaian dalam bahasa Ibrani Kippurim, K-I-P-P-U-R-I-M, Kippurim. Dari akar kata kafar, K-A-P-H-A-R, kafar, yang artinya menutupi. Jadi istilah pendamaian di dalam perjanjian lama berasal dari bahasa Ibrani Kippurim, dari akar kata kafar yang artinya menutupi. Mengandung pesan gagasan menutup dosa dengan memberikan pembayaran yang setara, yaitu sebuah tebusan. Sehingga
telah dibayarkan pengganti kerugian yang memadai karena pelanggaran yang dibuat. Jadi perhatikan prinsip tebusan dalam Keluaran 30 ayat 12, Bilangan 35 ayat 31, Mazmur 49 ayat ke-8, serta Yesaya 43 ayat yang ketiga. Jadi perlunya pendamaian itu untuk apa? Satu, perlunya pendamaian timbul dari kenyataan bahwa dosa-dosa orang Israel, seperti yang tertulis dalam Imamat 16 ayat 30, apabila tidak didamaikan, akan menjadikan mereka sasaran murka Allah. Jadi tujuan hari pendamaian ini ialah menyediakan suatu korban yang meliputi semua dosa yang mungkin tidak didamaikan oleh korban-korban setahun yang lalu. Dengan demikian umat Israel akan disucikan dari dosa-dosa mereka tahun lalu, mengalihkan murka Allah terhadap mereka, dan memelihara persekutuan dengan Allah. Imamat 16 ayat 30 sampai 34, Ibrani pasal yang 9 ayat yang ke-7. Poin yang kedua dari perlunya pendamaian adalah karena Allah ingin menyelamatkan orang Israel, mengampuni dosa mereka, dan berdamai kembali dengan mereka. Dia menyiapkan sebuah jalan keselamatan dengan menerima sebagai pengganti mereka kematian makhluk yang tidak bersalah, yaitu binatang yang dikorbankan. Binatang ini menanggung kesalahan dan hukuman mereka dan menutupi dosa mereka dengan darahnya yang tertumpah. Jadi darah binatang dalam perjanjian lama tertumpah hanya untuk menutupi dosa. Tapi darah Tuhan Yesus yang ditumpahkan untuk menghapuskan dosa. Luar biasa. Sekarang mari kita berbicara tentang apa yang terjadi pada hari pendamaian tersebut, yaitu upacara hari pendamaian. Semua yang dibicarakan ini sebuah pengajaran yang penting karena kita melihat bayangan apa yang terjadi dalam perjanjian lama terjadi di dalam perjanjian baru. Mari kita bicara tentang upacara hari pendamaian. Imamat 16 ayat 1 sampai 34 menggambarkan hari pendamaian, hari raya suci terpenting dalam tahun Yahudi. Pada hari ini, yaitu hari pendamaian, imam besar dengan mengenakan pakaian suci lebih dahulu mempersiapkan dirinya dengan mandi. Kemudian sebelum mengadakan pendamaian bagi seluruh bangsa, dia harus mempersembahkan lembu jantan untuk dosa-dosanya sendiri. Berikut, dia mengambil 2 ekor kambing jantan lalu membuang undi. Yang satu menjadi korban dan satu lagi bagi Azazel. Imamat 16 ayat 8. Ia membunuh kambing pertama, mengambil darahnya, memasuki tempat maha kudus di belakang tirai. Jadi antara ruang kudus dengan ruang maha kudus terdapat sebuah tirai. Di balik tirai itu yang memisahkan ruang kudus dengan ruang maha kudus terdapat ruang maha kudus yang di sana akan ditemukan tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu, di dalam tabut perjanjian tersebut terdapat 3 benda. 1 mana, 2 tongkat Harun yang berbunga, dan yang ketiga 10 perintah Allah. Kemudian tabut ini ditutup dan di atasnya terdapat 2 malaikat yang kita sebut sebagai kerubim. Ya, ini tutupan ini kita sebut sebagai mercy seat. Dan di bawahnya itu terdapat 3 benda tadi, 10 perintah Allah, tongkat Harun yang berbunga, dan mana. Nah, ia membunuh kambing pertama. Jadi imam ini membunuh kambing pertama. Mengambil darahnya, memasuki tempat maha kudus seperti yang saya katakan tadi di belakang tirai, lalu memercikkan darah atas tutupan tabut perjanjian, sehingga darah itu berada di antara Allah dengan loh-loh hukum yang ada di dalam tabut. Hukum-hukum yang dilanggar tetapi sekarang ditutupi oleh darah. Dengan demikian ia mengadakan pendamaian
untuk dosa-dosa seluruh bangsanya. Imamat 16 ayat 15 sampai 16. Sebagai langkah terakhir, ia mengambil kambing yang masih hidup. Ingat tadi Azazel, saya katakan. Nah, Azazel seperti yang termaksud dalam Imamat 16:8 di atas. Jadi ini kambing ya. Imam menumpangkan tangan ke atas kepalanya, mengakui di atasnya semua dosa bangsa Israel yang belum diampuni, lalu mengusirnya ke padang gurun, melambangkan bahwa dosa-dosa mereka telah dibawa keluar perkemahan untuk menghilang di padang gurun. Tertulis dalam Imamat 16 ayat 21 dan 22. Nah, ingat tadi ada sebuah kotak yang kita sebut tabut perjanjian. Di dalamnya terdapat mana, tongkat Harun yang berbunga, dan 10 perintah Allah. Nah, di atas kotak ini ada tutupan. Kita sebut tutupan ini sebagai mercy seat. Dan di atas tutupan ini ada 2 malaikat kerubim. Nah, di sini imam memerciki dengan darah. Jadi 10 perintah Allah yang berada di dalam kotak tersebut yang melambangkan pelanggaran daripada umat-umat Tuhan yang melanggar aturan-aturan hukum-hukum Taurat. Karena Allah yang berada di mercy seat ini melihat darah tersebut, maka darah ini menutupi segala dosa-dosa bangsa Israel ini. Allah di dalam belas kasihannya yang duduk atas mercy seat ini memberikan pengampunan kepada bangsa Israel. Disinilah letak perbedaannya antara imam besar Perjanjian Lama dengan imam besar kita, Yesus Kristus. Yesus tidak perlu mempersembahkan lembu jantan untuk dosa-dosanya sendiri karena ia sempurna dan tidak bercacat celah. Berbeda dengan imam besar Perjanjian Lama yang mengambil darah kambing domba penghapus dosa-dosa seluruh bangsa dengan membawa darah kambing tersebut masuk ke tempat Maha Kudus di belakang tirai, lalu memercikkan darah atas tutup tabut perjanjian, sehingga darah itu berada di antara Allah dengan loh-loh hukum yang ada di dalam tabut. Hukum-hukum yang dilanggar tetapi sekarang ditutup oleh darah. Yesus tidak perlu mempersembahkan kambing dan membawa darah kambing tersebut untuk dosa-dosa orang yang percaya padanya. Yesus membawa darahnya sendiri untuk membayar upah dosa bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Darahnya yang sempurna berfungsi bukan, saya ulangi, darahnya yang sempurna berfungsi bukan untuk menutupi dosa sebagaimana fungsi dari binatang korban, tapi untuk membayar upah dosa, sehingga upah dosa yang telah dibayar dapat membebaskan orang berdosa dan mereka dibenarkan dalam Tuhan Yesus, dan dengan demikian diterima di sorga, tempat kediaman Bapa Surgawi. Jadi sekali lagi, upah dosa adalah maut. Sekarang manusia berdosa tersebut ditebus. Artinya Tuhan Yesus membayarkan upah dosa yang adalah maut dengan kehidupannya. Dengan demikian manusia yang berdosa tidak perlu mengalami maut, tidak perlu terpisah daripada Bapa, karena itu nama mereka tercatat di dalam kitab kehidupan dan masuk ke dalam kerajaan surga, di mana mereka selamanya tidak terpisah lagi daripada hadirat Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Imam besar Perjanjian Lama silih berganti, karena dengan kematian imam besar yang satu, maka imam besar yang lain sebagai penggantinya akan naik, dan perubahan pun terjadi sesuai imam besar yang baru tersebut. Imam besar kita, Yesus Kristus, hidup selamanya dan tidak tergantikan. Nah, saudara, lihat tadi di dalam Perjanjian Lama ada binatang yang dikorbankan, ada 2 kambing. Kambing pertama itu untuk penghapus dosa seluruh umat Israel, dan kambing kedua Azazel untuk ditumpangkan tangannya dan dibiarkan pergi, yang melambangkan seluruh dosa telah dibawa pergi daripada perkemahan tersebut. Nah, darah kambing pertama itu dibawa masuk ke balik tirai, di mana terdapatnya ruang Maha Kudus. Dalam perjanjian baru, pada saat Yesus mengembuskan nafasnya yang
terakhir kali yang saya katakan peralihan daripada perjanjian lama dan perjanjian baru, tirai itu terbelah. Jadi dengan demikian, tidak ada lagi hambatan yang menghambati ruang kudus dengan ruang maha kudus. Dengan demikian, kita yang adalah imamat yang rajani, kini dapat masuk langsung ke dalam ruang maha kudus dengan membawa darah anak domba Allah, yaitu darah Tuhan Yesus. Tidak lagi ada hambatan, karena tirai penghalang tersebut telah terkoyak dari atas sampai ke bawah. Puji Tuhan Yesus. Saya membacakan catatan saya di sini. Azazel adalah kambing yang masih hidup, di mana imam menumpangkan tangan ke atas kepalanya, mengakui di atasnya semua dosa bangsa Israel yang belum diampuni, lalu mengusirnya ke padang gurun, melambangkan bahwa dosa-dosa mereka telah dibawa keluar perkemahan untuk menghilang di padang gurun. Imamat 16 ayat 21 sampai 22. Kita di Indonesia mengenal istilah kambing hitam. Orang yang tidak bersalah dibuat seakan-akan bersalah. Dalam bahasa pergaulan sehari-hari, ya. Poin yang pertama berikutnya yang ingin saya bicarakan dari upacara hari pendamaian ini. Hari pendamaian harus menjadi hari perhentian penuh ketika semua orang berpuasa dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Imamat 16 ayat 31. Tanggapan ini menekankan kehebatan dosa dan kenyataan bahwa karya pendamaian Allah hanya efektif bagi orang yang memiliki hati yang bertobat dan iman yang teguh. Imamat 23 ayat 27, Bilangan 15 ayat 30, Bilangan 29 ayat yang ke-7. Jadi manusia dalam perjanjian lama yang berdosa tersebut harus datang merendahkan dirinya dengan apa? Berpuasa di dalam hal ini. Jadi merendahkan diri dengan jalan berpuasa. Mereka datang dengan rendah hati, dengan iman, keinginan untuk menghapuskan, untuk diampuni dari dosa mereka. Padahal dosa mereka hanya ditutupi di dalam perjanjian lama, agar mereka dapat kembali berhubungan dengan Tuhan dengan jalan mengorbankan binatang untuk menutupi dosa mereka. Dalam perjanjian baru pun kita harus datang dengan kehendak hati yang tulus, dengan kerendahan hati, mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sebutkan dosa itu. Dosa apa? Tuhan akan memberi pengampunan kepada kita. Poin yang kedua adalah hari pendamaian mengadakan pendamaian untuk semua dosa dan pelanggaran yang tidak didamaikan selama tahun sebelumnya. Imamat 16 ayat 16 dan 21. Upacara ini harus diulang kembali setiap tahun dengan cara yang sama. Jadi imam besar tersebut masuk ke dalam ruang maha kudus hanya satu kali 1 tahun. Dan di dalam acara tersebut, di mana ia masuk 1 kali 1 tahun, imam besar tersebut sendiri yang melakukan penyembelihan untuk mencurahkan darah korban persembahan yang akan dibawa masuk ke dalam ruang maha kudus. Jadi dia sendiri pun bekerja keras pada hari tersebut, imam besar ini. Kristus dan hari pendamaian. Nah, sekarang kita masuk beralih dari apa yang kita lihat gambaran atau bayangan yang terjadi di dalam perjanjian lama. Kita lihat bagaimana Kristus mendamaikan kita orang yang berdosa yang percaya kepadanya dengan Bapa Surgawi. Kristus dan hari pendamaian. Hari pendamaian penuh dengan lambang yang menunjuk kepada karya Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus. Di dalam perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara sekalian, penulis surat Ibrani menekankan penggenapan tipologi. Tipologi itu berarti simbol, tipe, atau lambang. Upacara hari pendamaian di dalam perjanjian baru seperti yang tertulis dalam kitab Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-6,
Ibrani pasal yang 10 ayat yang ke-18. Banyak berbicara tentang tipologi, lambang-lambang, ya. Untuk dapat lebih mengerti tentang tipologi atau simbol-simbol, lambang-lambang yang ada tentang Yesus dalam perjanjian lama, kita perlu mempelajari Yesus yang terdapat sebagai bayangan di dalam perjanjian lama. 2 Raja-Raja 5 ayat 14 mengatakan, maka turunlah ia membenamkan dirinya sebagai dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Siapa abdi Allah itu? Nabi Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Siapa ia ini? Maka turunlah ia membenamkan dirinya. Naaman, jenderal yang dikirim datang yang mengalami kusta ke Israel. Salah satu ajaran asasi dalam perjanjian baru ialah bahwa Yesus Kristus, Sang Mesias, adalah penggenapan perjanjian lama. Ingatkan 2 Raja-Raja 5:14 yang barusan kita baca bersama ini, nanti akan saya jelaskan. Penulis surat Ibrani mengemukakan bahwa Yesus adalah pewaris dari semua yang telah dikatakan Allah melalui para nabi. Ibrani 1 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Yesus sendiri menandaskan bahwa ia datang untuk menggenapi Taurat dan kitab nabi-nabi. Matius 5 ayat yang ke-17. Setelah kebangkitannya yang penuh kemuliaan, ia menunjukkan kepada para pengikutnya dari Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur, yaitu ketiga bagian utama perjanjian lama, bahwa Allah sudah sejak lama menubuatkan segala sesuatu yang terjadi pada dirinya, sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-25 sampai 27, ayat 44 sampai 46. Jadi saya undang untuk baca Lukas pasal 24 aja secara keseluruhan. Untuk memahami dengan lebih jelas nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Yesus Kristus, kita harus membahas tipologi. Saya memberikan catatan. Tipologi, tipe atau lambang dalam teologi Kristen dan eksegesis. Eksegesis berarti penafsiran Alkitab. Dari tipologi dan eksegesis, Alkitab adalah sebuah doktrin atau teori terkait hubungan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Peristiwa-peristiwa, tokoh-tokoh atau pernyataan-pernyataan dalam perjanjian lama dipandang sebagai tipe atau sebagai lambang yang kembali timbul atau dilampaui oleh antitipe. Peristiwa atau aspek Kristus atau wahyunya yang dideskripsikan dalam perjanjian baru. Contohnya, Yunus, perhatikan baik-baik. Yunus dipandang sebagai tipe atau lambang Kristus saat ia keluar dari perut ikan dan kemudian tampak bangkit dari kematian. Sedangkan Kristus adalah antitipenya, penggenapan daripada tipe, penggenapan daripada lambang. Jadi jangan perkataan ini membingungkan antara tipe dan antitipe. Yunus adalah tipe, bayangan, lambang daripada Kristus yang akan datang. Yesus adalah antitipe, penggenapan bayang-bayang yang menjadi kenyataan. Penggenapan lambang yang menjadi yang sesungguhnya. Itu antitipe. Tipe bayangannya, antitipe penggenapannya dalam bentuk nyatanya. Sedangkan tipe itu merupakan bayangan, ya. Antitipe kenyataan. Prinsip-prinsip tipologi, suatu penelaahan perjanjian lama yang cermat menyatakan unsur-unsur. Disebut tipe atau lambang dari bahasa Yunani, tupos, yang digenapi di dalam kedatangan Mesias, yang merupakan antitipe. Dengan kata lain,
terdapat persesuaian di antara berbagai oknum, berbagai peristiwa, atau berbagai hal dalam Perjanjian Lama dan Yesus Kristus dalam Perjanjian Baru. Perhatikan dua prinsip dasar berhubungan dengan pola nubuat dan penggenapan ini. Satu, dalam melihat bagaimana sebuah nas dalam Perjanjian Lama menunjuk ke depan kepada Kristus yang akan datang, kita harus selalu mulai dengan melihat nas itu sebagai sesuatu yang mengungkapkan sebuah peristiwa dalam sejarah penebusan Allah, yaitu kita harus mempelajari dahulu nas dalam Perjanjian Lama sebagai peristiwa sejarah, dan baru kemudian melihat bagaimana nas tersebut menunjuk kepada kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias yang dijanjikan. Harus ada benang merah yang menghubungkan dot-dotnya, yang menunjukkan lambang menjadi kenyataan antara nas yang kita baca, kita mengerti di dalam Perjanjian Lama dan hubungannya di dalam Perjanjian Baru tersebut. Poin yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus menyadari bahwa penggenapan mesianis dari suatu nas dalam Perjanjian Lama seringkali terjadi pada tingkatan rohani yang lebih tinggi daripada peristiwa Perjanjian Lamanya. Sebenarnya orang Perjanjian Lama yang terlibat dalam kisah itu mungkin tidak melihat bahwa apa yang mereka alami itu menubuatkan kedatangan Anak Allah. Misalnya, Daud mungkin tidak sadar ketika mengubah Mazmur 22 ayat 1-31 bahwa penderitaannya menubuatkan penderitaan Kristus di kayu salib. Demikian pula orang-orang buangan yang meratap ketika melewati kuburan Rahel di Rama, tertulis dalam Yeremia 31:15, tidak mengetahui bahwa suatu hari air mata mereka akan digenapi di dalam kematian semua bayi laki-laki seumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem. Matius 2 ayat 18. Seringkali kita hanya dapat melihat sebuah nas Perjanjian Lama sebagai nubuat tentang Tuhan Yesus bila dipandang dari sudut pernyataan dalam Perjanjian Baru. Nah, sekarang kita ingin belajar golongan-golongan tipe nubuat. Kenapa saya mengajarkan ini semuanya? Supaya kita di dalam membaca Alkitab tidak tersesat atau disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang lain-lainnya. Golongan-golongan tipe nubuat, kita dapat menemukan setidak-tidaknya 4 pola berbeda yang dengannya Perjanjian Lama menunjuk ke depan dan menubuatkan kedatangan Kristus dalam Perjanjian Baru. Pertama, nas-nas Perjanjian Lama khusus yang dikutip dalam Perjanjian Baru. Beberapa nas Perjanjian Lama jelas menubuatkan Kristus karena dikutip demikian dalam Perjanjian Baru. Misalnya Matius mengutip Yesaya 7:14 untuk membuktikan bahwa Perjanjian Lama menubuatkan kelahiran Kristus dari seorang perawan seperti yang tertulis dalam Matius 1 ayat 23. Dan Mika pasal yang kelima ayat yang pertama untuk membuktikan bahwa Yesus akan lahir di Bethlehem seperti yang tertulis dalam Matius 2 ayat yang ke-6. Markus mengingatkan para pembacanya seperti yang tertulis dalam Injil Markus 1 ayat 2 dan 3 bahwa kedatangan Yohanes Pembaptis sebagai pendahulu Kristus sudah dinubuatkan oleh Yesaya seperti yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga dan Maleakhi 3 ayat yang pertama. Zakaria menubuatkan peristiwa Yesus dilulukan di Yerusalem, Zakaria 9 ayat 9 dan Matius 21 ayat 1-5, Yohanes 12 ayat 14-15. Pengalaman Daud sebagaimana terungkap dalam Mazmur 22 ayat 19 menubuatkan para tentara disalib yang membagi-bagikan pakaian Yesus seperti yang tertulis dalam kitab Injil Yohanes 19 ayat 23-24. Dan pernyataannya dalam Mazmur 16 ayat 8-11 ditafsirkan sebagai sebuah nubuat yang jelas tentang kebangkitan Yesus Kristus. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 25-32. Kisah Para Rasul 13 ayat 35-37. Penulis surat Ibrani menyatakan bahwa Melkisedek
seperti yang tertulis dalam Kejadian 14 ayat 18-20 serta Mazmur 110 ayat 4, melambangkan Kristus, imam besar kekal kita. Masih banyak lagi contoh yang bisa disebutkan, tapi semua yang telah kita bahas ini untuk menunjukkan bagaimana bayangan yang kita lihat di dalam perjanjian baru digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 2. Nas-nas perjanjian lama yang disinggung penulis perjanjian baru. Pola lainnya yang dengannya Kristus dapat dijumpai dalam perjanjian lama adalah nas-nas perjanjian baru yang tanpa mengutip nas perjanjian lama tertentu mengacu kepada oknum, kepada peristiwa atau kepada benda perjanjian lama sebagai nubuat tentang Kristus. Misalnya dalam ayat nubuat pertama dalam Alkitab Kejadian 3:15, Allah berjanji akan mengutus keturunan wanita untuk membinasakan keturunan ular. Pasti nas inilah yang dipikirkan Paulus ketika mengatakan bahwa Kristus dilahirkan dari seorang perempuan untuk menebus mereka yang berada di bawah hukum Taurat, seperti yang tertulis dalam Galatia 4 ayat yang keempat, Roma 16 ayat yang ke-20. Sebagaimana halnya Yohanes ketika mengatakan bahwa anak Allah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu, seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Acuan Yohanes Pembaptis kepada Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, seperti yang tertera dalam Yohanes 1 ayat 29 dan 36, mengacu ke belakang ke dalam kitab Imamat 16 ayat 1-34 dan Yesaya 53 ayat 7. Dan Yesus yang disebut anak domba Paskah kita oleh Paulus tertulis dalam 1 Korintus 5 ayat yang ke-7, menunjukkan bahwa pembunuhan anak domba Paskah menubuatkan kematian Kristus bagi kita. Keluaran 12 ayat 1-14. Yesus sendiri mengatakan bahwa hal Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun, Bilangan 21 ayat 4-9, menubuatkan dirinya tergantung di kayu salib. Dan ketika Yohanes mengatakan bahwa Yesus firman Allah itu ikut dalam penciptaan segala sesuatu, seperti yang tulis dalam Yohanes 1 ayat 1-3, mau tidak mau kita berpikir tentang Mazmur 33 ayat 6 yang berbunyi, firman Tuhan, Mazmur 33 ayat 6, oleh firman Tuhan langit telah dijadikan, oleh nafas mulutnya segala tentaranya. Ibrani 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 3 serta 10-12. Ini hanyalah sebagian dari banyak nas perjanjian baru yang menyinggung nas perjanjian lama yang berhubungan dengan Kristus. Ketiga, oknum peristiwa atau benda perjanjian lama yang berfokus pada tema penebusan. Keluaran Israel dari Mesir yang sepanjang perjanjian lama dipandang sebagai peristiwa penebusan terbesar di bawah perjanjian lama, melambangkan Kristus dan penebusan yang dibawanya di bawah perjanjian yang baru. Beberapa tipe dalam kitab Keluaran melambangkan Kristus dan penebusannya adalah Musa, Paskah, penyeberangan Laut Merah, mana, air dari batu karang, kemah suci dan perabotan-perabotannya, dan imam besar. Dan saya pikir cukup, saya tidak membahas lebih dalam lagi di dalam hal ini. Yang penting kita ketahui itu adalah pola-pola dalam peristiwa perjanjian lama yang melambangkan cara Allah menghadapi kita di dalam Kristus. Banyak kisah dalam perjanjian lama menyatakan suatu pola tentang urusan Allah dengan umat yang digenapi di dalam Yesus Kristus. Beberapa contoh ya saya berikan di dalam hal ini. Abraham misalnya harus menunggu dengan sabar hampir 25 tahun sebelum Allah membuka kandungan Sarah dan memberi mereka Ishak. Tidak satupun usaha Abraham dapat mempercepat lahirnya putranya yang dijanjikan Allah, yaitu Ishak. Ia ingin mencoba sesuai dengan usulan istrinya Sarah dengan menghampiri Hagar, maid servant daripada Sarah yang menghasilkan Ismail.
yang akhirnya membuat persoalan sampai hari ini. Nah, pola penungguan seperti ini sesuai dengan waktu ini digenapi dalam perjanjian baru. Ketika Allah mengutus anaknya sebagai juru selamat dunia, ketika sudah genap waktunya seperti tertulis dalam Galatia 4 ayat 4. Tidak ada usaha manusia yang dapat mempercepat kedatangan Kristus. Keselamatan kita adalah karena inisiatif Allah. Yohanes 3:16, bukan usaha manusia. Jadi di dalam hal ini, jika waktunya sudah genap pun, maka anak Allah seperti yang dijanjikan di dalam kitab Wahyu pun akan datang kembali. Kita hanya perlu melihat tanda-tanda akhir zaman dan kita tidak dapat mempercepat ini. Jika waktunya tepat, Tuhan datang. Secara ringkas, sekalipun perjanjian lama menceritakan kisah-kisah tentang orang-orang saleh pada masa lampau yang menjadi teladan bagi kita, sebenarnya ia berbuat lebih dari itu karena perjanjian lama adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang supaya kita dibenarkan karena iman. Galatia 3 ayat 24. Jadi perjanjian lama itu merupakan tutor, sesuatu yang mengarahkan kita kepada Kristus. Dan pada saat kita berjumpa dengan Kristus di dalam iman kita, Kristus mengambil alih semuanya, membawa kita kepada kehidupan kekal. Apa yang tidak dapat dicapai oleh perjanjian lama di dalam darah anak binatang, dicapai di dalam darah Tuhan Yesus Kristus. Saya singgung sedikit tentang pembenaran dan kemudian saya tutup. Kata dibenarkan atau pembenaran dalam bahasa Yunani dikaio berarti benar di hadapan Allah berdasarkan Roma 2 ayat 13. Dijadikan benar Roma 5 ayat 18 sampai 19, ditetapkan sebagai benar atau membenarkan. Kata ini menunjukkan hubungan yang benar dengan Allah, bukan sekadar menerima pernyataan tidak bersalah secara hukum. Allah mengampuni orang berdosa yang bertobat dan beriman kepadanya, yang telah dinyatakan bersalah oleh hukum Taurat dan dijatuhi hukuman kematian kekal berdasarkan hukum Taurat, memulihkan mereka dalam kemurahan ilahi dan menempatkan mereka dalam hubungan persekutuan yang benar dengan dirinya dan kehendaknya. Jadi apa yang dinyatakan bersalah di dalam kitab berdasarkan hukum Taurat oleh darah Yesus Kristus yang menggantikan kita dibenarkan di dalam darahnya, sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan bukan karena benar. Dibenarkan, yang pertama, dibenarkan di hadapan Allah merupakan suatu karunia. Roma 3 ayat 24, Efesus 2 ayat ke-8. Tidak seorang pun yang dapat membenarkan dirinya dan dengan taat secara sempurna kepada hukum Taurat atau dengan melakukan perbuatan baik. Roma 4 ayat 2 sampai 6. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, seperti yang tertulis dalam Roma 3 ayat yang ke-23. Yang kedua, dibenarkan di hadapan Allah terjadi karena penebusan dalam Kristus Yesus. Roma 3 ayat 24. Tidak ada seorang pun yang dibenarkan terkecuali ia telah ditebus oleh Kristus dari dosa dan kuasanya. Ingin saya tekankan sekali lagi, tidak ada seorang pun dapat dibenarkan kecuali orang tersebut beriman kepada Kristus, mengakui dia sebagai Kristus, mengakui dia sebagai Yesus, sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Orang tersebut dibebaskan dari dosanya. Ia dibenarkan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada hal yang lain. Dan oleh karena ia telah ditebus oleh Kristus dari dosa dan kuasa dosa tersebut. Yang ketiga, dibenarkan di hadapan Allah terjadi melalui kasih karunia dan diterima karena iman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roma 3 22 sampai 24, Roma 4 ayat 3 sampai yang kelima. Yang keempat, dibenarkan di hadapan Allah berkaitan dengan pengampunan dosa kita. Roma 4 ayat yang ke-7. Orang berdosa dinyatakan bersalah berdasarkan Roma 3 ayat 9 sampai 18 serta ayat 23, tetapi diampuni karena kematian Kristus yang mendamaikan serta kebangkitannya.
Yang terakhir, poin yang kelima adalah pada saat hubungan kita dengan Allah dipulihkan melalui iman pada Yesus Kristus, kita disalibkan bersama Kristus dan Kristus datang untuk hidup di dalam kita. Galatia 2 ayat 16-21. Melalui pengalaman ini, kita sungguh-sungguh menjadi benar dan mulai hidup bagi Allah sesuai Roma 2 ayat 19-21. Karya Kristus yang mengubah kita melalui Roh Kudus tidak dapat dipisahkan dari karya penebusannya bagi kita. Karya Kristus dan karya Roh Kudus saling terkait. Amin. Selamat hari Natal bagi segenap kita yang merayakannya. Dan dalam konklusinya ingin saya sampaikan bahwa Kristus telah lahir dengan satu tujuan, yaitu untuk menghapus dosa semua orang yang percaya kepadanya. Yang kalau tidak percaya kepadanya, ya otomatis tidak dihapus. Jadi peralihan daripada perjanjian lama ke dalam perjanjian baru itu adalah kematian Kristus di kayu salib saat dia menghapuskan nafas yang terakhirnya. Pada saat ia mencurahkan darahnya ini. Dan setiap orang yang mengaku ia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menerimanya dengan iman di dalam hatinya, dosa-dosa mereka ini dihapuskan. Nama mereka tertulis dalam kitab kehidupan. Mereka akan hidup kekal bersama Bapa di surga. Jadi hendaklah kita memperingati Natal hari ini bukan dengan mengingat Kristus sebagai bayi, karena dia telah mati. Dia bukan bayi lagi, dia telah mati. Bahkan kita mempersiapkan diri kita untuk kedatangannya kali kedua pada saat pengangkatan orang-orang percaya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan. Biarlah firman-Mu ini bertumbuh, berkembang di dalam kehidupan kami sehingga menghasilkan buah 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Biarlah Engkau sendiri ya Bapa menyinari wajah-Mu atas setiap daripada umat-Mu yang Kau kasihi. Membuat mereka menjadi kepala bukan ekor, naik dan tidak pernah turun. Engkau memberkati saat mereka masuk, Engkau memberkati saat mereka keluar. Engkau memberkati kandungan mereka, Engkau memberkati rumah tangga mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberkati mereka di sekolah, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan senantiasa memimpin setiap langkah kaki mereka, sehingga apa yang mereka kerjakan boleh berhasil dan Tuhan boleh dipermuliakan. Dan biarlah kita saat ini memulai kehidupan kita, membuka lembaran waktu kita dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Raja Damai, dalam persekutuan yang manis dan erat bersama Tuhan Allah Roh Kudus, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya, menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Semua umat Tuhan yang percaya katakan, amin, amin, dan amin.